Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang PID controller. Jadi kita akan menjalankan simulasi PID controller di Octave. Oke, mungkin kita langsung saja, atau mungkin saya sedikit akan memberikan ilustrasi. Ya, jadi apa sih controller itu dan kenapa dipasang di sebuah sistem gitu ya. Jadi misal kita punya sebuah sistem, ini sebuah sistem ya, misalnya sistemnya apa ya, misalnya ZS itu, kemudian kita bisa beri input sehingga nanti ada outputnya. Nah tapi dengan kondisi seperti ini hasil outputnya itu bergantung dari inputnya. Bagaimana dengan output yang konstan, misalnya kita mau kecepatannya pada 100 rpm terus gitu ya. Nah, tentu akan sulit sekali. Sehingga di sini akan memunculkan sebuah ide, kita bisa menambah sebuah blok di sini. Misalnya ini kontrolernya CS. Kemudian dengan begitu kita perlu memberi umpan balik ke sini. Ya, umpan balik ke sini. Dan di sini biasanya ada yang namanya sensor ya, HS atau biasanya. Ini XS, ini YS. Nah, controller inilah yang nanti akan kita simulasikan. Controller di sini nanti akan menggunakan PID controller ya. PID controller yang mana terdiri dari 3 buah parameter, yaitu P, I, dan D. Kita akan melihat efek-efek terhadap outputnya dengan perubahan-perubahan dari nilai KP, KI, dan KD-nya. Tapi sebelum itu kita akan melakukan simulasi open loop dulu ya. Simulasi open loop itu tanpa ada controller. Jadi nanti di sini nggak ada controller. Kita simulasikan, kita amati dulu open loop-nya. Oke, mungkin langsung saja masuk ke Octave-nya. Bentar, oh ini kecil sekali ya, saya perbesar dulu. Oke, untuk masuk atau untuk membuat simulasi apa namanya open loop, kita seperti biasa kita load dulu PKG load control, kemudian ini perintah yang selalu saya tuliskan ketika membuat sebuah program di Octave. Ya, kita clear dulu semua variabelnya, kita hapus dulu semua bekas sintak-sintak yang dijalankan di komen, kita tutup semua jendela-jendela yang ada, misalnya ada jendela hasil plot dan sebagainya. Kemudian kita definisikan num, misalnya num sama dengan 1 gitu ya. Kita titik koma biar nggak tercetak, kemudian then 1, 3, 1 gitu ya. Kemudian, nah di sini kita membuat transfer function. Misalnya S gitu ya, S sama dengan TF dalam kurung num, den. Kemudian sensor ya tadi itu yang letaknya di bawah ini ya, H. Ini kita juga definisikan H sama dengan 1. Nah, kemudian bagaimana cara membuat dia menjadi blok diagram open loop? Kita menggunakan perintah yang namanya feedback. Jadi misalnya modelnya saya kasih nama M, ini S besar ya, S besar aja lah biar enak ya. Sama dengan feedback dalam kurung S, H. Ya. Kemudian kita kasih input step dalam kurung M. Ya, kita nyalakan gridnya, kemudian kita kasih title ya. Grid on, title dalam kurung misalnya open loop. Oke. Kemudian kita simpan, Ctrl S, kita kasih nama misalnya open loop. Oke. Oh, ini sudah ada, kita harus cari nama yang lain. No controller. Oops. Oh, salah. Ternyata harus
open loop.m, harus ada m-nya ya. Oh, nggak boleh ada tanda minus ya. Open, gini aja berarti, open loop. Oke, kita sudah simpan, namanya open loop.m, kita tinggal jalankan. Ya, kita komen window, kita ketik open tab, ada open loop ya, kemudian klik enter. Nah, hasilnya kita bisa lihat di sini, buka jendela baru. Ini adalah respon transient dari sistem open loop yang kita buat. Ya. Sekarang kita akan mencoba menambahkan sebuah sistem kendali. Jadi tadi saya sudah disebutkan pada sebuah sistem kendali PID itu ada parameter P, parameter I, atau kendali P, kendali I, dan kendali D. Nah, kita akan coba simulasikan kendali-kendali tersebut ya. Terutama yang pertama ya, itu adalah kendali proporsional dulu. Sama, bagian atas ini kita copy saja. Bahkan sebentar, sepertinya ini juga sama, kita copy saja karena kita akan membandingkan nanti ya. Kita akan membandingkan hasil dari open loop dan closed loop menggunakan ke sistem kendali P ya, P saja. Kemudian kita bikin feedbacknya M sama dengan feedback dalam kurung S, H. Kemudian kita kasih input step ya, untuk melihat perbandingan antara open loop dan closed loop menggunakan controller P ya nanti. M di sini saya kasih P minus B ya. Nanti kita lihat. Ini grafiknya saja ya. Warnanya blue, garisnya putus-putus. Kemudian kita hold on biar nggak hilang. Kemudian, nah disinilah KP-nya. KP misalnya sama dengan 1. Kemudian kontrolnya kita kasih nama GC sama dengan besar semua ya, biar gampang. PID dalam kurung KP. Seperti ini. Kemudian kita lihat gambar ini. Nah, di gambar ini kan terlihat bahwa controller ini juga masuk ke dalam sebuah sistem ya. Jadi kita buat sistem tersebut termasuk dengan kontrolernya. Jadi nanti di sini karena ini sejajar ya, ini terusannya dari sistem, sehingga controller dikalikan dengan sistemnya. Nah, di sini berarti kita misalnya MC sama dengan feedback dalam kurung GC dikali S gitu ya, koma yang bawah apa? H. Kemudian kita kasih input step juga, yaitu adalah step ke MC. Kemudian kita kasih warna yang berbeda biar untuk membedakan dengan yang open loop. Ya, nanti kita amati. Ini green kalau nggak salah ya. Ini kita hold on. Nah, kemudian kita tinggal misalnya grid on. Kemudian kita kasih legend. Kalau nggak salah nulisnya begini. Yang ini open loop. Kemudian koma. Yang ini KP sama dengan 1. Terus ini posisinya, location, kita letakkan di southeast. Oke, titik koma. Kemudian legendnya kita kasih boxnya itu kita off kan ya, box off. Kemudian kita kasih title proportional controller. Kemudian kita jalankan. Ini kita save dulu. Misalnya namanya proportional controller. Save. Kemudian kita jalankan di command window.
proportional controller. Gini ya, kita hapus .m-nya. Kemudian enter. Nah, ini hasil dari open loop dan KP sama dengan 1. Kalau KP sama dengan 1 itu artinya tidak ada sistem kendali P-nya ya. Kita akan coba ganti nilai KP-nya. Misalnya saya ganti dengan 2. Kemudian kita jalankan lagi di sini. Nanti akan terlihat perbedaannya. Nah, yang biru ini adalah yang open loop. Yang hijau adalah KP sama dengan 2. Ini harusnya ya, KP sama dengan 2. Ini untuk sistem kendali P ya. Nanti silakan teman-teman coba sendiri dengan perbedaan P itu apa yang efek yang terjadi gitu ya. Perlu diingat bahwa ketika kita memberikan input step di sini, set point-nya adalah 1 ya. Misalnya KP-nya saya naikkan jadi 3, coba kita running. Nah, dia jadi seperti ini. Padahal set point-nya 1 ya, tapi terlihat dia tidak bisa mendekati ke nilai 1. Kalau yang open loop sangat jauh sekali. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan untuk sistem kendali yang lain. Ya, ini kita copy saja karena nanti mirip ya. Kita akan nambahi di sini misalnya KI. KI-nya 1. Ini KP, KI ya. Perbedaannya hanya di situ. Perbedaannya hanya di sini. Kita nambahi KI-nya. Kemudian kita save dengan nama sebentar. Ini ya. Nah, proporsional panjang nggak apa-apa ya. Integral controller. Nah, kemudian kita running. Ini hasilnya. Ya, terlihat bahwa hasil dari keluaran dari sistem sekarang sudah bisa menuju ke set point. Set point-nya 1 dan konstan gitu ya. Di sini selalu sudah mendekati 1. Steady state error-nya juga sangat kecil sekali. Tapi mungkin masih bisa kita tuning sedikit. Nilai KP, KI-nya kita ganti-ganti agar hasilnya itu lebih baik lagi. Ya, nah tugas-tugas teman-teman yang semua yang nonton ini adalah silakan mengganti nilai KP dan KI-nya, kemudian diamati dan dianalisis kira-kira KP itu mempengaruhi apa, KI itu mempengaruhi apa, sehingga nanti dalam aplikasi itu paham kira-kira kalau melakukan tuning, kalau KP-nya saya naikkan, efeknya nanti kira-kira seperti apa. Ya, kemudian ada controller lagi. Di sini perlu saya ganti integral. Ya, kemudian di sini ada KP3 KI sama dengan 1. Kemudian kita tambahi lagi, kita akan bikin program satu lagi, yaitu adalah kita save namanya proportional differential atau proportional derivatif ya. Proportional derivative controller. Sehingga di sini kita ganti KD ya. Tapi perlu kita definisikan dulu KI-nya sama dengan 0. Kemudian di sini kita kasih KD seperti ini. Misalnya kita ganti ini KD 1 ya. Oke. Kemudian kita running saja. Ini proportional derivatif ya. Kita running, kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Yang biru yang masih open loop, yang hijau ini adalah closed loop-nya. Tapi hasilnya masih kurang memuaskan ya, masih jauh sekali dengan 1. Coba kita naikkan KP-nya hingga misalnya 6. Dengan nilai KD-nya sama dengan 1. Nah, hasilnya lebih baik, tapi masih terjadi selisih dengan set point-nya. Ini jadi set point-nya masih jauh nih. Set point-nya kan 1. Oke, silakan nanti teman-teman juga ganti-ganti nilai KD-nya dan kemudian nanti bisa memberikan kesimpulan kira-kira KP dan KD itu mempengaruhi apa. Kemudian terakhir, ya kita kombinasikan ketiga buah controller kita. Ini kita simpan.
kita simpan dengan nama proporsional integral derivatif controller. Kemudian kita isi, misalnya 3, 1, 1 gitu ya. Save. Di sini proporsional integral derivatif controller. Kita kasih di sini KI sama dengan 1, KD sama dengan 1. Save, kemudian kita running. Hasilnya adalah seperti ini. Lihat ya, lebih bagus dibandingkan dengan controller-controller yang sudah kita coba sebelumnya, yang hanya P saja, yang hanya PI saja, yang hanya PD saja. Tapi di sini kita membuat sebuah controller PID. Nah, silakan teman-teman juga diganti-ganti nilai KP, KI, KD-nya sehingga nanti bisa menyimpulkan KP-nya itu mempengaruhi apa, KI-nya mempengaruhi apa, KD-nya mempengaruhi apa. Sehingga nanti bisa menyimpulkan perubahan parameter tersebut efeknya seperti apa, sehingga ya kembali lagi dulu. Nanti kalau teman-teman membuat aplikasi atau merancang aplikasi yang beneran gitu ya, atau menyeting alat yang sudah ada dengan sistem kendali PID, itu tahu kira-kira KP itu nanti pengaruhnya terhadap outputnya itu seperti apa, KI pengaruhnya itu seperti apa. Nah, dalam praktek ini atau simulasi ini silakan diganti dengan nilai yang sangat ekstrim pun nggak apa-apa ya. Teman-teman ganti 1000, 2000 itu kan nggak apa-apa ya, karena ya kalau error dan sebagainya kan hanya program saja, tidak merusak hardware. Jadi silakan dieksplor sampai hasilnya bisa didapatkan. Nah, ini materi ini untuk beberapa kali pertemuan ya. Nanti mungkin 2 atau 3 kali pertemuan. Jadi silakan diatur sendiri laporannya sehingga simulasi open loop, simulasi proporsional integral, simulasi proporsional derivatif, dan simulasi proporsional integral derivatif itu semua bisa dikerjakan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.